Masalah NA itu Naskah Akademi saya pernah jadi staf fraksi juga gitu ya. Itu urusannya dewan. Memang pengalaman saya itu kenapa mengambil dari perguruan tinggi luar gitu. Kok nggak mengambil dari daerah gitu. Saya usulkan sudah dulu itu. Pernah jadi staf fraksi saya di situ. Itu tugasnya Pak Dewan. Saya belum. Kalau memang saya bukan dewan, tapi saya punya partai yang ada di dewan. Nanti kami komunikasikan juga dengan dewan-dewan yang ada di partai kami gitu. Jadi jangan dia sebelah pandang sebelah mata, UNAS, IKIP, Situbondo dan yang lainnya gitu. Saya kira banyak pakar-pakar di situ yang ahli juga tidak kalah dengan pakar-pakar yang ada di Jember, Malang dan Surabaya dan sebagainya gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Bahkan saya nggak bolak-balik, dibolak-balik orang. Perdanya ada, naskah akademinya belum ada gitu. Kadang-kadang begitu dewannya itu, rocian gitu. Akhirnya saya juga jenuh juga di staf fraksi gitu. Apa yang saya laporkan gitu, tumpang tindih gitu. Tapi nanti kalau karunia dengan dewan-dewan yang ada 24 ini, insya Allah sesuai dengan mekanisme yang ada nanti. Tidak menyepelekan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Situbondo itu. Saya sudah zaman era teknologi, kurang-kurang informasi, yang jelas kurang fasilitas, bisa kita lihat di internet kan bisa gitu. Beda dengan dulu, perguruan tinggi harus lengkap dengan perpustakaannya. Kalau di sini kurang gitu. Kalau sekarang sudah zaman teknologi, insya Allah melalui dewan kami juga memikirkan bagaimana pendidikan atau perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Situbondo. Masalah daring itu pada bingung juga, saya wali murid, saya ngantar tugas itu juga bingung, pengeluaran tambah banyak. Itu tugas nanti itu pada intinya ya. Saya nggak panjang lebar. Yang kedua tentang para wisata atau apa itu kerajinan. Saya juga pengrajin dulu gitu, mebel gitu. Kenapa harus ke Bali gitu ya? Di sini kok enggak? Tadi sudah sampaikan di awal-awal ya, bahwa kenapa kita tidak bisa menjemput. Padahal di sini ini lintas Jawa Bali gitu. Kenapa tidak menghentikan? Karena Bali terkenal sudah ya, terkenal dengan para wisatanya. Kalau sudah terkenal para wisatanya, menjual apapun laku di sana gitu. Baik souvenir maupun makanan atau yang lain itu laku. Loh, bagaimana di Situbondo supaya souvenir-souvenir yang dikirim ke Bali ternyata di Bali itu dirubah lagi namanya, mereknya gitu. Saya pernah usulkan tahun 2011 ke pertemuan antara eksekutif dengan legislatif, bagaimana Situbondo harus maju, paling tidak meningkatkan pariwisata secara itu. Para wisata. Waktu itu saya tanyakan kepada ketua dewan dan ke bupati yang sering kunjungan ke Minahasa, ke luar pulau gitu. Apa hasilnya? Berapa tahun yang dulu itu mungkin belum ada PPDP ya. Apa? Itu Mas Amir yang ketuanya itu, belum ada masih itu yang gitu. Saya pernah juga mengatakan seperti itu. Lah, sekarang persoalannya adalah ada jalan tol nanti. Ini ruwet lagi nanti. Ini bagaimana pinter-pinternya mengelola. Bagaimana wisatawan bisa mampir di Situbondo sehingga pengrajin-pengrajin kita bisa dilirik gitu. Bisa dibeli, bisa dilirik. Paling tidak meningkatkan pariwisata, mengembangkan. Bagaimana caranya meningkatkan pariwisata? Kita promosi keluar, tidak harus ke luar negeri. Ke tetangga-tetangga kabupaten, ngapain lu ke luar negeri, terlalu jauh, mungkin biayanya sangat besar gitu. Di tingkat sini kalau Bung Karno tidak karunia tidak terlalu menghayal ke Eropa katanya, tidak. Di sini yang penting masyarakatnya dulu lah, bagaimana meningkatkan ekonomi, memikirkan masa seperti di Pasir Putih atau di Sumber Malang diberi salju kan, tidak mungkin kita studi banding ke Cina gitu diberi salju kan, tidak mungkin. Di sini terkenal pantainya itu, bagaimana mengemas pantai gitu, pantai dan sedikit pegunungan. Dan di sini juga jelas, di sini ada Resi Gudang nggak dipakai, kita evaluasi juga nanti.
Resi gudang itu miliaran, sekarang nggak dipakai. Di situ pernah ada semacam kerajinan tidak berjalan. Kenapa? Kita cari tahu dulu persoalannya. Mungkin kurang menarik. Investor juga takut ke sini. Kenapa? Inilah karunia akan merubah, menjawab tentang itu nanti. Kalau sudah jadi tahu, kenapa investor takut? Kan cerita nanti itu. Saya begini-begini Pak dulu, saya begitu-begitu. Lah kita karunia kan tim karunia kalau jadi nanti akan menjawab. Kalau mereka ke sini diundang jawabannya atau pertanyaannya begini, kita baru tahu kan bagaimana aplikasinya nanti. Endingnya kemana gitu. Jadi seperti pengrajin-pengrajin di sini paling tidak para wisatanya dulu dikembangkan. Yang kedua ada koperasi. Saya dulu usulkan ada koperasi pengrajin. Koperasi pengrajin bagaimana dikelola satu koperasi yang dikembangkan sesuai dengan namanya gitu. Di situ koperasi tidak hanya satu nama koperasi, tapi ada item-item lain, ada pemasaran, ada dana gitu. Koperasi banyak dananya. Bagaimana pemasarannya? Koperasi di sini menamakan sesuatu apa? Pernah saya usulkan dulu gitu. Bagaimana mebel-mebel juga ada koperasinya, tidak liar gitu, tidak bermerek, tidak berangkat sendiri-sendiri gitu. Kita dijadikan satu koperasi di situ Bondo, di situ bagaimana cara pemasarannya, bagaimana anggarannya, kita insya Allah karunia akan sudah kami sampaikan bagaimana meningkatkan koperasi terutama pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Situbondo. Resi gudang ini di kejaksaan besar sekali, nganggur melihatan, bahkan Ibu Presiden yang membuka waktu itu. Sekarang kemana? Nggak ada. Lah kita dimanfaatkan koperasi itu, apa ada event-event bagaimana mengundang orang luar ke sini, perkenalkanlah di situ Bondo itu banyaklah. Jadi nanti karunia Bung Karna akan di bidang pariwisata akan memperkenalkan supaya wisatawan masuk ke situ Bondo, investor juga masuk ke situ Bondo. Saya tidak membandingkan dengan kota-kota sebelah. Kenapa kota-kota sebelah banyak hotel berbintang gitu. Di Banyuwangi, di Jember, di Bondowoso, di Probolinggo. Di situ Bondo itu nggak ada gitu. Lah ini persoalan-persoalan yang kita jawab nanti gitu. Kita lakukan nanti gitu. Yang terakhir dari Mas Taufik ya, masalah para wisata religius, memang kami orientasinya tadi ke wisata umum lah gitu tadi itu. Di Pasir Putih kenapa hanya sedikit gitu. Kalau religius kita ya di mana-mana ada ya secara religius itu. Cuma di Situbondo yang terkenal sekarang Sukerjonya. Ada di Asam Bagus, ada Agung Syafuddin. Ke barat lagi ada di sini di atas sini ada di Caron, di Besuki, kota tua kita itu. Lah, kenapa tidak berkembang religius? Mungkin juga faktor-faktor lain gitu. Ada sekat-sekat tertentu nanti. Kalau nggak kelompok A, kelompok B, ini bahaya. Lah, tidak adalah sekarang kelompok-kelompokan gitu. Yang pengajian A, pengajian B, kelompok A, kelompok B, kita satu tujuan bahwa kita ibadah gitu. Kalau wisata religius tidak harus menjelek-jelekan yang satu dengan yang lain. Tidak ada kelompok satu dengan kelompok yang lain. Karunia insya Allah perubahan, tidak ada sekat-sekat, tidak ada kelompok-kelompok. Yang penting semua kiai adalah kiai kita, semua ulama adalah ulama kita, semua kelompok-kelompok adalah, tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu insya Allah Bung Karna akan mengedepankan kepentingan secara umum, kepentingan orang banyak, tidak hanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tidak ada geng-geng yang seharusnya ada 1-1, 2-2, 3-3, tidak ada. Yang adalah kebersamaan. Itulah fungsi perubahan, kebersamaan di situ. Tidak ada kubu Laok, kubu Daja, kubu atas, kubu bawah, tidak ada. Yang ada adalah kebersamaan. Dengan perubahan ini, marilah dukung karunia dengan perubahan kebersamaan. Insya Allah Situbondo akan maju,
akan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malol. Selanjutnya nampaknya sudah cukup ngantuk ya beberapa. Mungkin bisa ditambah kopinya karena di luar masih banyak kopinya. Jangan khawatir, ngopi dulu, ini tambah malam tambah hangat biasanya. Jadi kalau tidak hangat itu bukan somasi ya, tetapi nanti tujuannya adalah bagaimana mencari solusi bersama. Jadi itu, dan bahkan tadi disampaikan oleh tim Karunia ya, kebetulan di sini hadir juga Mas Amir yang juga guru saya ini sebenarnya ya, guru saya. Ini tadi malah ada rayuan-rayuan dari Mas Hadi ya tadi ya, ada rayuan mau ke Eropa mau ke mana gitu ya. Ya siapa tahu, tetapi itu bukan kapasitas saya. Silahkan dirembuk sendiri nanti di belakangnya. Saya hanya memberikan waktu ya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan, nampaknya sudah mulai tadi ditawari untuk ngomong pertama, tidak mau, ternyata mempersiapkan sudah, yaitu Mas Hendri yang merupakan tamu setia forum oh gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti masuk ya, mudah-mudahan masuk. Setelah Mas Hendri mungkin Bang Amir ya. Oke, terus setelah Bang Amir, Bang Jo juga. Oke, ya silahkan, ini satu deret ini. Silahkan disimak Mas Hadi ya dari tim Karunia. Silakan. Terima kasih Mas Inong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebenarnya kurang menarik tanpa adanya satu dari kubu lagi. Jadi biar pembicaraan malam ini bisa imbang. Tapi tidak apa-apalah, kita apresiasi atas hadirnya dari kawan-kawan Karunia. Terus kemudian kawan-kawan sekalian, sebenarnya tidak kaget ya. Ini ada kritikan sedikit. Sebenarnya kita tidak kaget, tidak ada kecap nomor 2, semuanya pasti nomor 1, pasti begitu. Yang kita tangkap dari beberapa penyampaian dari Karunia, dari tim Karunia, ada misi yang tertulis pada nomor 2 kalau tidak salah, tentang kesejahteraan di bidang pertanian. Tadi sempat disinggung oleh sahabat kita sebagai narasumber tentang traktor, terus kemudian alat-alat pertanian yang kemudian pada saat itu tidak tepat sasaran gitu loh. Sebenarnya ini harusnya dari pihak ini, kita tidak pada posisi di pemerintah. Saya memang dari dulu di oposisi, dari dulu sampai hari ini pun masih di oposisi. Seharusnya dari pihak legislatif ini tidak bicara pada hari ini. Sebelumnya harusnya sudah ada tindakan. Mohon maaf sahabat. Seharusnya ada tindakan sebelumnya dari sahabat legislatif ini tentang ketidak tepat sasaran ini. Jadi kalau hari ini dibawa kepada ranah penyampaian hari ini, maka kritik-kritik terhadap pihak kubu lawan yang tidak hadir pada hari ini tidak berimbang. Jadi harapan saya, ayo kita pertemukan lagi biar semuanya berimbang. Nah, kemudian sekalian saja dengan adanya ketidak tepat sasaran ini, langkah-langkah apa mungkin yang bisa dilakukan? Kebetulan dari DPRD ini, saya minta, karena atas nama DPRD, masih atas nama DPRD Kabupaten Situbondo, dari Komisi 2 ya, dari Komisi 2, kemudian sekaligus sebagai tim pemenangan di Karunia. Jadi itu yang pingin kita tunggu, langkah apa yang menyikapi hal ini gitu loh. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan banyak pembusukan yang dilakukan oleh semua calon, bukan cuma
salah satu calon. Artinya dari timnya, bukan dari calonnya, dari timnya. Kita lihat pada akun-akun anonim, akun-akun palsu yang selama ini berseliweran di media sosial, baik di bursa calon Situbondo ataupun di grup-grup lainnya, ini sangat mengganggu dan tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Harapan kita sebagai calon, namanya sudah bagus-bagus semua, ada karunia, ada mulia abadi, tapi jika hal-hal seperti halnya pembusukan yang dilakukan di media sosial ini masih saja ada, maka saya kira ya kurang elok juga. Jadi ini agar menjadi satu catatan bagi para tim, agar memberitahulah paling tidak sama, saya yakin tidak mungkin orang lain, orang yang oposisi mau seperti itu, pasti ada orang di posisi satu dan posisi sebelahnya, pasti. Nah itu kemudian komitmen apa yang akan dilakukan oleh Karunia terkait dengan pembusukan yang dilakukan, misalnya dilakukan oleh akun anonim dan kebetulan itu misalnya dari tim Karunia. Apakah akan membiarkan begitu saja atau mau berkoordinasi dengan kepolisian? Harapan kita ke sana. Terus selanjutnya untuk masukan-masukan yang bisa kita sampaikan, ini sebenarnya dari dulu ya, ini untuk tim somasi. Kita tidak hanya memberi masukan ke tim somasi agar bisa bisa lebih tepat waktu. Sampai hari ini mulai dari jam 6:30, jam 9 baru mulai. Kita yang nunggu sampai ngantuk gitu loh. Apalagi ada yang tidak datang dari pihak ini, jadi tambah ngantuk kita. Jadi kurang semangat untuk malam ini gitu loh. Mungkin bisa diagendakan lain waktu. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa ditambahi oleh sahabat saya dari Marlena Law Office and Partner. Bang Habib. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya semakin malam semakin mengantuk gitu. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita demi Situbondo itu mewujudkan masyarakat Situbondo yang cerdas. Salah satunya ya kita dengan beradu argumentasi ataupun kita berdiskusi yang sangat produktif pada malam hari ini yang diadakan oleh Somasi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Inung dong. Oke. Pilkada Situbondo pada 2020 pada saat ini memang kita ketahui bersama sudah ada 2 calon yang kemudian faktor antaranya Karunia dengan Karunia dengan Mulia Abadi, yang mana jargonnya diantaranya perubahan dengan melanjutkan. Itu kalau melanjutkan mungkin kita tinggal melanjutkan program yang sudah yang telah terrealisasi, tinggal melanjutkan melanjutkan program yang telah terrealisasi. Perubahan, membangun perubahan baru seperti itu. Namun yang menjadi PR besar sampai saat ini saya masih belum menemukan platform untuk Kabupaten Situbondo. Sampai saat ini masih belum menemukan hal itu. Apa yang menjadi platform Kabupaten Situbondo? Ciri khas daripada Kabupaten Situbondo itu apa? Masih belum ada sampai saat ini. Segelintir saya tadi membaca antara visi misi dari para calon. Karunia juga menjelaskan tentang ada beberapa program prioritas dari dari paslon Mulia Abadi juga ada program prioritas seperti itu. Akan tetapi dari program prioritas itu kita masih belum apa yang perlu kita dikembangkan yang lebih utama seperti itu. Kalau semisal kita contohkan saja ke Banyuwangi, dengan efektivitas daripada pariwisata, efek perekonomian lainnya itu sangat berimbas, bisa mendompleng terhadap kesehatannya juga seperti itu. Itu lah, ini yang perlu kita cari sebenarnya. Apa platform Situbondo seperti itu?
Kalau kita masalah ideologi selesai, masalah teologi selesai. Kita ini adalah kabupaten berselawat, seperti itu. Kabupaten Selawat Nariah. Mungkin platformnya itu. Spirit dari itu yang perlu kita jabarkan semuanya. Spirit Selawat Nariah itu apa yang ingin kita kembangkan dari efek daripada platform itu. Kalau kita mau berplatform terhadap itu, seperti itu. Sampai saat ini masih belum menemukan apa platform Situbondo. Ini perlu dicari bersama-sama, seperti itu. Itu. Yang kedua, sekarang kita masuk pada era yang namanya era disrupsi ya, yang mana sudah kita tidak perlu datang sebenarnya ke birokrasi untuk melakukan izin ini, sudah memakai era digitalisasi seperti itu. Itu era yang mana kita sudah sebenarnya tidak perlu kita datang ke kantor, cukup melalui HP kita akses, kita dapat. Itu yang saya tangkap di era disrupsi pada saat ini. Seperti itu. Nah, ini perlu peningkatan yang namanya sumber daya, yaitu sumber daya masyarakat Situbondo terhadap era disrupsi itu. Itu penting sekali. Agar kenapa? Kasihan dengan yang kemudian datang sampai, saya di Capil itu melihat datang sampai antriannya sangat banyak banget seperti itu. Ini kasihan banget seperti itu. Ini perlu juga dipikirkan bagaimana kemudian untuk mengurangi dari hal itu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah masalah kesehatan. Saya melihat dari tadi tidak ada satupun yang menjelaskan bagaimana kesehatan. Kalau kita ketahui, kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah bagaimana di pemilihan Amerika pada era Obama. Obama dengan Obamacare-nya dia menang. Dengan menjamin sebuah kesehatan di Amerika pada saat itu, dengan Obamacare, Obama pada saat itu menang menjadi presiden Amerika, seperti itu. Dan sekarang dirubah dengan Donald Trump, merubah platformnya kembali dengan meningkatkan yang namanya militerisasi, yaitu adalah keutamaan militer, seperti itu. Jadi ada platformnya jelas, cukup satu saja akan tetapi berimpaknya sangat luar biasa, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita gali kembali, perlu kita gagas kembali apa yang menjadi platform utama, komponen utama untuk mengembangkan Kabupaten Situbondo. Seperti itu. Cukup satu saja akan tetapi impactnya sangat luar biasa. Itu yang saya ingin sebenarnya. Seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bang Amir ya. Apakah sebagai BPPD Kabupaten Situbondo ataukah sebagai yang lain, dipersilahkan.